Ia tidak mengirim pembunuh lagi. Ia datang sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Wira tidak menghadapi bayangan. Ia menghadapi pemiliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk para penjaga kisah Majapahit. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, keberanian, dan kejernihan hati dalam menghadapi setiap ujian. Yang sedang berjuang, dikuatkan. Yang sedang menunggu jawaban, dipertemukan dengan kebenaran. Dan yang sedang bertahan, tidak pernah menyerah. Amin. Karena malam ini, kita memasuki fase baru. Like jika kamu siap melihat duel paling menentukan sejauh ini. Tulis di komentar, apakah ini akhir bagi Wira atau awal kebangkitan? Subscribe, karena mulai sekarang tidak ada tokoh yang aman. Bagi kalian yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan saya doakan, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, diluaskan rezekinya, dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Bagi kalian yang mempunyai hutang, saya doakan semoga hutangnya segera dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai saja ceritanya. Undangan itu datang tanpa cap kerajaan, tanpa segel lilin, tanpa tanda tangan yang bisa ditelusuri. Hanya selembar kertas kasar berwarna gading pucat, terlipat rapi 3 bagian, diselipkan di antara laporan penjagaan malam yang biasa dikirim ke ruang Wira. Tidak ada prajurit yang merasa melihat siapa pengantarnya. Tidak ada pengawal yang mengaku menerima pesan dari utusan manapun. Ia muncul begitu saja, seperti banyak hal lain akhir-akhir ini di Istana Majapahit. Tiba tanpa suara, berdampak tanpa jejak. Ketika Wira membuka lipatan terakhirnya, aroma tipis logam tercium dari tinta yang belum sepenuhnya kering. 1 kalimat saja tertulis di sana, pendek, tegas, tanpa basa-basi. Datang sendiri, tengah malam, Pendopo Utara. Tidak ada ancaman, tidak ada rayuan, tidak ada kata tambahan yang mencoba menjelaskan atau membujuk. Hanya instruksi, hanya kepastian. Namun yang membuat udara di ruang itu mendadak terasa lebih berat, bukanlah isi kalimatnya, melainkan warna tintanya. Merah tua, pekat, warna yang sama seperti tanda di peta rahasia jaringan pembunuh. Warna yang sama yang pernah menodai laporan kematian para pengawal timur. Warna yang sama yang dalam beberapa bulan terakhir menjadi simbol bayangan yang tak terlihat tetapi selalu hadir. Sekar yang berdiri di sisi meja langsung merasakan perubahan pada wajah Wira. Ia tidak berseru, ia tidak bertanya terlebih dahulu. Ia hanya menatap kertas itu, lalu menatap mata Wira, dan dalam diam ia tahu. Ini bukan undangan biasa. Tangannya bergerak cepat mengambil kertas tersebut, membacanya sekilas, lalu nafasnya tertahan. Ini jebakan, ucapnya tanpa ragu, suaranya rendah namun tajam. Bukan ketakutan yang berbicara, melainkan insting. Sekar sudah terlalu lama berada di tengah pusaran intrik untuk tidak mengenali pola. Undangan tanpa nama berarti penantang tidak ingin dilacak. Datang sendiri berarti ingin memisahkan Wira dari sistem perlindungan. Tengah malam berarti waktu ketika batas antara siasat dan pengkhianatan menjadi paling kabur. Dan Pendapa Utara, tempat terbuka tanpa dinding pelindung, adalah panggung sempurna untuk duel tanpa saksi atau pembunuhan tanpa penghalang. Namun Wira tidak langsung merobek kertas itu. Ia tidak pula memanggil pengawal tambahan. Ia hanya menatap tulisan tersebut lama sekali, seolah mencoba mendengar suara di balik tinta, seolah mencoba membaca bukan hanya kalimatnya, tetapi niat yang tersembunyi di balik goresannya. Gajah Mada yang baru saja memasuki ruangan melihat ketegangan yang belum sempat mengendap. Ia mendekat tanpa banyak kata, mengambil kertas itu dari tangan Sekar dan membacanya perlahan. Dahinya mengerut. Bukan karena takut, tetapi karena ia tahu pesan semacam ini hanya dikirim oleh 2 jenis orang,
mereka yang sangat bodoh, atau mereka yang sangat yakin. Dan dalam situasi Majapahit saat ini, tidak ada ruang bagi kebodohan yang bertahan lama. Kita bisa menutup pendapa utara malam ini. Kita pasang pemanah di atap barat. Kita siapkan pasukan bayangan di sisi timur. Jika ia datang, kita tangkap. Rencana itu terdengar logis, sistematis, aman. Namun Wira menggeleng pelan. Gerakan kecil, tetapi cukup untuk mematahkan seluruh rancangan taktis dalam 1 detik. Jika kita melakukan itu, ucapnya tenang, ia tidak akan datang. Sekar menatapnya tajam. Dan jika kau datang sendiri, kau bisa mati. Wira mengangkat pandangannya. Tatapannya tidak keras, tidak pula lembut. Hanya pasti. Ya, jawabnya pelan. Tapi bukan jebakan untukku. Gajah Mada menghela nafas pendek. Lalu untuk siapa? Wira melipat kembali kertas itu rapi seperti saat ia menerimanya. Untuknya. Jawaban itu menggantung di udara seperti asap tipis yang tak kunjung hilang. Sekar memahami maksudnya lebih cepat daripada Gajah Mada. Ini bukan tentang membuktikan keberanian. Ini bukan tentang memenuhi tantangan ego. Ini tentang memaksa sang bayangan keluar dari balik tirai. Selama ini, musuh bergerak melalui tangan orang lain. Eksekutor tanpa nama, pembunuh yang rela mati, pengkhianat kecil yang bahkan tidak tahu siapa yang mereka layani. Jaringan itu seperti akar di bawah tanah, tak terlihat, menyebar dan sulit dicabut. Tetapi setiap akar memiliki batang utama, dan batang itu hanya akan muncul jika merasa perlu. Undangan ini bukan perangkap untuk menjatuhkan Wira secara sembunyi. Ini adalah panggilan untuk pertemuan setara, sebuah pernyataan. Aku tidak lagi bersembunyi. Wira menyadari sesuatu yang lebih dalam. Musuhnya lelah bermain dalam bayangan. Atau mungkin ia yakin bahwa permainan telah mencapai titik di mana kedua pihak harus saling menatap langsung. Dalam dunia strategi, ada momen ketika perang rahasia berubah menjadi konfrontasi terbuka. Dan malam ini mungkin adalah garis batas itu. Namun keputusan untuk datang sendiri bukanlah tindakan gegabah. Wira tidak pernah bertindak hanya karena emosi. Ia berjalan ke jendela memandang halaman istana yang mulai gelap oleh senja yang merayap turun. Cahaya matahari terakhir memantul pada atap-atap kayu, menciptakan ilusi kedamaian yang hampir menipu. Ia ingin melihat apakah aku percaya pada orang-orangku, ucap Wira perlahan. Jika aku datang dengan pasukan, artinya aku mengakui bahwa aku tidak mampu berdiri sendiri. Jika aku tidak datang, artinya aku takut. Sekar menyilangkan tangan di dada. Dan jika kau datang sendiri, ia bisa membunuhmu tanpa hambatan. Wira menoleh, sudut bibirnya sedikit terangkat. Bukan senyum, lebih seperti pengakuan akan risiko. Jika ia ingin membunuhku tanpa bicara, ia sudah melakukannya sejak lama. Ini bukan tentang pembunuhan diam-diam, ini tentang pesan. Gajah Mada terdiam. Ia membenci ketika logika Wira sulit dibantah. Karena semakin masuk akal alasannya, semakin berbahaya konsekuensinya. Undangan ini bukan sekedar tantangan duel. Ini adalah deklarasi bahwa permainan telah memasuki babak baru. Dan setiap babak baru selalu menuntut korban. Malam turun perlahan, seperti tirai teater yang ditarik dengan sabar sebelum pertunjukan besar dimulai. Angin membawa aroma tanah lembab dan sisa dupa dari altar kecil di sisi timur kompleks. Para prajurit menjalankan rutinitas seperti biasa, tetapi ketegangan tak kasat mata merambat di antara mereka. Kabar tentang kertas merah itu tidak diumumkan, namun insting kolektif istana seolah menangkap getarannya. Sekar tidak pernah meninggalkan Wira lebih dari beberapa langkah sepanjang senja itu. Ia tidak lagi mencoba melarang, ia tahu keputusan sudah dibuat. Namun matanya menyimpan ribuan skenario kemungkinan, masing-masing lebih buruk dari yang terakhir. Gajah Mada bergerak diam-diam, mengatur pengintai tanpa sepengetahuan prajurit umum, bukan untuk melanggar permintaan datang sendiri, namun untuk memastikan bahwa jika malam berubah menjadi perang terbuka, Majapahit tidak sepenuhnya buta. Mereka tidak akan memasuki duel itu sebagai pengganggu, namun mereka juga tidak akan sepenuhnya lengah.
Ketika bulan mulai naik dan bayangan memanjang di halaman Bato, Wira akhirnya mengenakan pakaian tempurnya, bukan baju zirah berat, melainkan lapisan pelindung ringan yang memungkinkan gerak cepat. Ia mengikat pedangnya dengan tenang, setiap gerakan dilakukan tanpa tergesa, seolah bersiap menghadiri pertemuan resmi, bukan kemungkinan duel hidup dan mati. Sekar berdiri di hadapannya. Untuk pertama kalinya malam itu, ada sesuatu yang nyaris seperti ketakutan di matanya. Bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk pria yang kini menjadi poros perlawanan terhadap bayangan. Jika ini jebakan, ia memulai. Namun kalimat itu tak pernah selesai. Wira mengangkat tangan, menyentuh pergelangan Sekar sebentar. Gestur singkat, namun cukup untuk menghentikan ribuan kata. "Jika aku tidak kembali," ucapnya pelan, "jangan balas dengan amarah, balas dengan kebenaran." Sekar menatapnya tajam. "Kau akan kembali," jawabnya. Bukan doa, bukan harapan, sebuah perintah yang dibungkus keyakinan. Dan ketika lonceng penjagaan berdentang menandai pergantian malam, Wira melangkah keluar dari ruangannya tanpa pengawal di belakangnya. Langkahnya mantap, tidak cepat, tidak lambat. Setiap suara sandal di lantai batu terdengar jelas di koridor yang sunyi. Di kejauhan, pendopo utara berdiri seperti panggung kosong yang menunggu aktor utama. Tidak ada obor tambahan dinyalakan, tidak ada tanda penyambutan, hanya cahaya bulan yang tumpah dari langit memantulkan bayangan panjang tiang-tiang kayu. Di tangannya, undangan merah itu telah dilipat dan diselipkan di balik sabuknya, bukan sebagai pengingat ancaman, tetapi sebagai bukti bahwa malam ini bukan kebetulan. Ini adalah pertemuan yang dirancang dengan kesadaran penuh oleh dua pihak yang sama-sama tahu, setelah tengah malam berlalu, Majapahit tidak akan pernah kembali seperti sebelumnya. Pendapa Utara jarang dipakai untuk pertemuan resmi. Letaknya sedikit terpisah dari pusat keramaian istana, menghadap hamparan taman yang pada siang hari terlihat tenang, namun pada malam hari berubah menjadi bentangan bayangan yang tak terukur. Tidak seperti balairung utama yang dikelilingi dinding tinggi dan lorong-lorong penjagaan, pendapa ini terbuka di keempat sisinya. Hanya tiang-tiang kayu jati tua yang menyangga atap tinggi berukir sulur dan naga seolah menopang langit malam yang menggantung rendah. Lantainya terbuat dari papan kayu tebal yang telah menghitam oleh usia dan jejak langkah para bangsawan generasi sebelumnya. Tempat itu dibangun untuk pertemuan musim panas, untuk jamuan musik, untuk diskusi santai para petinggi kerajaan. Bukan untuk konfrontasi, bukan untuk darah. Namun justru karena itulah, tempat ini sempurna bagi seseorang yang ingin berbicara tanpa dinding yang menghalangi suara atau bertarung tanpa saksi yang mudah bersembunyi. Malam turun dengan lambat, seperti tirai berat yang sengaja ditarik agar setiap detik terasa lebih panjang. Langit bersih tanpa awan membiarkan bulan memancarkan cahaya pucat yang memantul di permukaan kayu pendapa. Angin berhembus pelan, membawa aroma bunga kenanga dari taman sebelah timur, bercampur dengan wangi damar dari obor yang jauh di lorong utama. Namun di sekitar pendapa utara sendiri, tidak ada obor tambahan dinyalakan. Tidak ada penjaga berdiri di tangga masuk, tidak ada suara percakapan prajurit. Kesunyian itu bukan kebetulan, itu adalah kesepakatan tak tertulis. Undangan itu jelas, datang sendiri. Dan malam ini, kesunyian menjadi saksi pertama. Wira melangkah memasuki halaman pendapa tanpa pengiring suara. Ia tidak mengenakan jubah kebesaran, tidak membawa lambang jabatan, hanya pakaian tempur ringan yang mengikuti garis tubuhnya memungkinkan gerak cepat tanpa beban berlebih. Pedangnya terikat di sisi pinggang, gagangnya mengkilap terkena cahaya bulan. Langkahnya stabil, nafasnya teratur. Tidak ada kegamangan dalam ritmenya, namun bukan berarti ia tanpa kewaspadaan. Setiap sudut gelap, setiap bayangan di balik tiang, setiap gerak daun yang tertiup angin terekam dalam kesadarannya. Ia tidak menoleh ke belakang, tidak mencari dukungan. Keputusan untuk datang sendiri bukan hanya soal keberanian, itu adalah pernyataan bahwa ia siap berdiri tanpa tameng sistem. Jika ini memang pertemuan antara pemburu dan pemilik bayangan, maka tidak ada tempat bagi pasukan di antara mereka. Ia berhenti tepat di tengah pendapa, di bawah titik di mana cahaya bulan jatuh paling terang.
Dari sana, ia bisa melihat keempat sisi terbuka sekaligus. Ia berdiri tegak, tangan tidak menyentuh gagang pedang, seolah menunjukkan bahwa ia belum menganggap pertemuan ini sebagai duel. Angin menyibakkan sedikit rambutnya. Kayu di bawah kakinya berderit halus. Suara kecil yang terdengar lebih jelas karena kesunyian terlalu sempurna. Wira memejamkan mata sesaat, bukan untuk berdoa, tetapi untuk menajamkan pendengaran. Malam selalu berbicara bagi mereka yang mau mendengarkan. Ada ritme serangga, ada gesekan daun, ada langkah kecil hewan malam di rerumputan. Dan di antara semua itu, ia menunggu satu suara yang berbeda, satu irama yang tidak menyatu dengan alam. Beberapa saat tak terjadi apa-apa. Waktu terasa meregang, seperti ditarik perlahan oleh tangan tak terlihat. Setiap detik berlalu tanpa kepastian apakah undangan itu sungguh akan ditepati. Namun Wira tahu satu hal, seseorang yang berani mengirim pesan dengan tinta merah tidak akan mengingkari panggilannya. Orang seperti itu tidak bermain setengah hati. Jika ia memanggil, ia akan datang. Jika ia menantang, ia akan berdiri. Dan tepat ketika pikiran itu selesai melintas, terdengar bunyi yang sangat halus. Bukan dari depan, bukan dari belakang, melainkan dari sisi barat pendapa. Langkah, tenang, tidak tergesa, tidak pula berusaha disembunyikan. Sosok itu muncul perlahan dari balik bayangan tiang kayu, seolah keluar dari gelap itu sendiri. Jubahnya gelap, hampir menyatu dengan malam. Tudung menutupi sebagian wajahnya, menyisakan garis rahang yang tegas dan sepasang mata yang memantulkan cahaya bulan dengan kilau dingin. Ia tidak membawa obor, tidak membawa pengawal, gerakannya ringan, terukur, penuh kesadaran akan setiap inci ruang. Ia tidak berhenti di pinggir pendapa. Ia melangkah masuk, mendekat beberapa langkah hingga jarak di antara mereka cukup untuk percakapan tanpa teriakan. Udara di antara keduanya terasa lebih padat, seperti ada tekanan tak terlihat yang menekan dari segala arah. "Kau datang," ucap sosok itu akhirnya. Suaranya rendah, datar, tanpa nada mengejek ataupun mengancam. Lebih seperti pernyataan yang sudah dipastikan sebelumnya. Wira membuka mata sepenuhnya, menatap langsung ke arah suara itu. "Aku selalu datang," jawabnya singkat. Tidak ada senyum, tidak ada provokasi. Dua kalimat itu cukup untuk menjelaskan bahwa keduanya memahami posisi masing-masing. Ini bukan pertemuan kebetulan. Ini adalah hasil dari langkah-langkah panjang yang akhirnya bertemu di satu titik. Angin berembus sedikit lebih kencang, membuat ujung jubah sosok itu bergerak pelan. Dalam gerakan kecil itu, Wira menangkap satu detail. Posisi tangan kanan yang terlalu dekat dengan sisi tubuh, seperti menyembunyikan sesuatu di balik lipatan kain. Refleksnya tetap terkendali. Ia tidak mengubah postur, tidak pula bergeser. Namun kesadarannya naik satu tingkat. Pendapa utara yang terbuka kini terasa seperti arena tanpa batas, di mana setiap sudut bisa menjadi jalur serang atau jalur jatuh. Di kejauhan, seekor burung malam bersuara singkat, lalu diam kembali, seolah ikut menunggu apa yang akan terjadi. Beberapa detik berlalu tanpa percakapan lanjutan. Mereka saling menatap, membaca bahasa tubuh, menghitung ritme napas, menghitung kemungkinan. Wira menyadari bahwa lawannya tidak menunjukkan gelisah sedikitpun. Tidak ada gerakan kecil yang menandakan ketidaksabaran. Tidak ada perubahan berat badan yang mengisyaratkan serangan mendadak. Sosok itu berdiri seperti seseorang yang telah merencanakan momen ini berulang kali dalam pikirannya. Seseorang yang tidak datang untuk sekedar menguji. Ia datang untuk menyelesaikan sesuatu. Entah itu percakapan terakhir atau permulaan perang terbuka. Di balik ketenangan itu, Wira memahami satu hal yang lebih mengganggu daripada ancaman fisik, kepercayaan diri. Musuh yang gugup bisa ditebak, musuh yang marah bisa dipancing, namun musuh yang tenang dan yakin pada perhitungannya adalah jenis lawan yang paling berbahaya. Pendapa ini dipilih bukan hanya karena terbuka, tetapi karena di sini tidak ada sudut sempit untuk berlindung. Tidak ada tempat untuk taktik sembunyi. Apapun yang terjadi, akan terjadi di bawah langit terbuka, di bawah cahaya bulan, di hadapan ruang kosong yang memantulkan setiap benturan suara. Wira akhirnya mengambil satu langkah maju. Tidak cukup dekat untuk menyerang,
namun cukup untuk memperjelas bahwa ia tidak berniat mundur. Kayu di bawah kakinya berbunyi keras kali ini, memecah kesunyian seperti aba-aba tak terdengar. Sosok berjubah itu sedikit mengangkat dagu, seolah mengakui pergerakan tersebut sebagai awal resmi pertemuan. Tidak ada lagi ruang bagi permainan pesan tersembunyi. Tidak ada lagi jarak yang bisa ditafsirkan sebagai keraguan. Malam telah mencapai titik tengahnya. Dan di pendapa utara yang tanpa penjaga itu, dua sosok berdiri berhadapan, bukan lagi sebagai bayangan dan pemburu, tetapi sebagai dua kehendak yang siap saling menguji batas. Langit tetap tenang, bulan tetap bersinar, namun udara di sekitar mereka telah berubah. Ia tidak lagi sekedar malam biasa di Istana Majapahit. Ia adalah malam ketika kesunyian menjadi saksi, ketika ruang terbuka menjadi arena, dan ketika setiap napas bisa menjadi awal dari sejarah baru. Pendapa tanpa penjaga itu kini memegang rahasia yang hanya diketahui oleh dua orang yang berdiri di tengahnya. Dan keduanya tahu, setelah langkah berikutnya diambil, tidak akan ada jalan kembali. Beberapa detik setelah kalimat pendek itu meluncur di antara mereka, sosok berjubah gelap tersebut mengangkat tangannya perlahan ke arah tudung yang menutupi sebagian wajahnya. Gerakan itu tidak tergesa, tidak dramatis, justru terlalu tenang untuk ukuran seseorang yang berdiri di ambang duel. Ia seakan ingin memastikan bahwa momen ini diingat dengan jelas, bahwa pengungkapan ini bukan kebetulan, melainkan pilihan sadar. Jari-jarinya menyentuh tepi kain, lalu menariknya ke belakang. Bayangan yang sejak tadi menyamarkan garis wajahnya pun terbelah oleh cahaya bulan. Dan di sanalah wajah itu muncul sepenuhnya. Tegas, berusia matang, dengan sorot mata yang bukan hanya dingin, tetapi juga penuh pengalaman. Bukan wajah pembunuh bayaran, bukan pula wajah prajurit muda yang tersesat oleh ambisi. Wira tidak mengedip, namun di kedalaman tatapannya ada pengakuan yang tak terucap. Ia mengenal pria itu, Arya Wangsa. Nama itu tidak perlu disebut keras-keras untuk terasa berat. Ia adalah penasehat militer senior kerajaan, duduk dalam rapat inti, menyusun rotasi penjagaan, mengatur distribusi pasukan perbatasan. Tangan kanannya sering terlihat di atas peta-peta strategi, menunjuk jalur suplai, menentukan titik lemah pertahanan musuh luar. Ia bukan orang yang bergerak dalam lorong gelap. Ia bergerak di ruang terang, di bawah cap resmi kerajaan. Banyak keputusan penting melewati pertimbangannya. Banyak strategi pertahanan Majapahit berdiri di atas rekomendasinya. Dan kini, pria yang selama ini berdiri di balik meja perundingan itu berdiri di hadapan Wira sebagai pemilik jaringan bayangan. Sekar yang sejak awal mengintai dari kejauhan, tersembunyi di balik bayangan pohon asam tua di sisi timur pendapa, hampir kehilangan napas ketika melihat wajah itu tersingkap. Tangannya refleks mencengkram gagang belati di pinggangnya. Selama ini, mereka mencari pemimpin bayangan di luar lingkar inti, mencurigai perwira-perwira ambisius, bangsawan pinggiran yang merasa tersisih, bahkan kemungkinan campur tangan kerajaan luar. Tapi Arya Wangsa? Ia adalah bagian dari jantung sistem. Ia hadir di setiap rapat penting. Ia menyetujui rencana keamanan. Ia bahkan pernah secara terbuka mendukung langkah Wira memperketat penjagaan setelah insiden pertama jaringan pembunuh terungkap. Kesadaran itu menghantam seperti gelombang dingin. Jika Arya Wangsa adalah pemimpinnya, maka jaringan ini bukan infiltrasi dari luar, ia tumbuh dari dalam. Gajah Mada menerima laporan singkat dari pengintai dalam jarak beberapa ratus langkah dari pendapa. Nama itu dibisikkan cepat, hampir tak terdengar. Untuk sesaat, Panglima Besar itu membeku, bukan karena terkejut semata, tetapi karena konsekuensi yang langsung terhampar di pikirannya. Jika Arya Wangsa berada di balik semua ini, maka setiap rotasi penjagaan yang bocor, setiap pengiriman pasukan yang tiba-tiba disergap, setiap dokumen yang hilang, semuanya memiliki akses langsung dari dalam ruang strategi. Ini bukan sekedar pengkhianatan personal, ini adalah kanker dalam tubuh kerajaan. Dan kanker itu duduk di kursi penasehat. Di tengah pendapa, jarak antara Wira dan Arya Wangsa tetap sama. Namun bobot udara berubah drastis.
Wira menatap wajah yang selama ini ia lihat di meja rapat, kini berdiri sebagai lawan terbuka. "Kenapa?" tanyanya akhirnya. Pertanyaan itu sederhana, tanpa tuduhan, tanpa kemarahan, hanya satu kata. Namun di baliknya tersimpan ratusan malam tanpa tidur, puluhan korban, dan jejak darah yang belum kering. Aryawangsa tidak langsung menjawab. Ia memiringkan kepala sedikit, seperti seseorang yang menilai apakah lawannya pantas menerima jawaban jujur. Lalu sudut bibirnya terangkat tipis, bukan senyum ramah, melainkan ekspresi seseorang yang merasa telah lama menunggu momen ini. "Karena Majapahit terlalu lembek," jawabnya pelan. Suaranya stabil, bahkan hampir terdengar seperti ia sedang menyampaikan laporan rutin. "Kita membiarkan kelemahan tumbuh atas nama belas kasihan. Kita memelihara kompromi atas nama persatuan. Kita mempertahankan struktur rapuh hanya karena takut perubahan." Ia melangkah satu langkah mendekat, cukup untuk membuat bayangan wajahnya bergeser di lantai kayu. Kerajaan sebesar ini tidak boleh dipimpin oleh keraguan. Wira tidak memotong. Ia membiarkan setiap kata jatuh, membiarkan Aryawangsa membuka dirinya sendiri. "Dan kau," lanjut penasihat itu menatap lurus ke matanya, "terlalu idealis, terlalu percaya bahwa sistem bisa dibersihkan tanpa dihancurkan terlebih dahulu." Angin malam menyusup di antara tiang-tiang pendapa, mengangkat ujung pakaian keduanya. Wira mengingat rapat-rapat panjang di mana Aryawangsa sering berbicara tentang disiplin, tentang ketegasan, tentang pentingnya menyingkirkan elemen lemah sebelum mereka menjadi beban. Saat itu, kata-kata itu terdengar seperti nasihat keras seorang prajurit tua. Kini, maknanya berubah. "Jadi kau membunuh prajuritmu sendiri demi pembersihan?" tanya Wira. Suaranya tetap tenang, namun ada nada baja di dalamnya. Aryawangsa menggeleng perlahan. "Aku tidak membunuh mereka. Aku menguji siapa yang pantas bertahan." Kalimat itu meluncur tanpa penyesalan, tanpa rasa bersalah, seolah korban hanyalah angka dalam perhitungan besar. Di benak Wira, potongan-potongan kejadian beberapa bulan terakhir mulai menyatu dengan pola yang lebih jelas. Rotasi penjagaan yang berubah mendadak, ditandatangani Aryawangsa, penempatan pasukan di gerbang timur atas rekomendasinya, laporan intelijen yang selalu terlambat setengah langkah, melewati mejanya terlebih dahulu. Ia bukan sekedar pemimpin lapangan, ia adalah arsitek, dan seperti arsitek yang kecewa pada bangunan yang ia bantu dirikan, ia memilih merombaknya dari dalam. "Kau pikir dengan teror dan pembunuhan, Majapahit akan menjadi lebih kuat?" Wira bertanya lagi. Aryawangsa menarik napas panjang, seolah lelah menjelaskan hal yang menurutnya jelas. "Kekuatan lahir dari ketakutan yang terkontrol," katanya. "Orang-orang harus tahu bahwa kelemahan memiliki harga." Wira mengamati wajah itu lebih dalam. Tidak ada kegilaan di sana, tidak ada kebencian membara. Yang ada hanyalah keyakinan dingin, keyakinan bahwa ia benar. Dan itulah yang membuatnya jauh lebih berbahaya. Fanatik bisa dipatahkan oleh fakta, ambisius bisa dihentikan oleh kekuasaan yang lebih besar. Namun seseorang yang percaya dirinya penyelamat melalui kehancuran akan terus melangkah, bahkan ketika darah menggenang di kakinya sendiri. "Kau menyebut ini pembersihan," Wira berkata pelan, "tapi yang kulihat hanyalah pengkhianatan." Aryawangsa tertawa kecil, bukan tawa keras, melainkan hembusan pendek yang hampir tak terdengar. Pengkhianatan hanya istilah yang dipakai oleh mereka yang takut perubahan. Sekar menggertakkan giginya di tempat persembunyian. Setiap kata Aryawangsa terdengar seperti racun yang disiramkan ke fondasi kerajaan. Ia ingin melompat keluar, ingin mengakhiri percakapan itu dengan satu tebasan cepat. Namun ia tahu, ini bukan sekadar duel pedang, ini duel gagasan, duel keyakinan. Dan Wira membiarkan Aryawangsa berbicara bukan karena ragu, tetapi karena ia ingin mendengar seberapa dalam akar pengkhianatan itu menjalar. Aryawangsa akhirnya mencabut pedangnya perlahan. Bilahnya panjang dan ramping, berbeda dari pedang standar pasukan istana. Di gagangnya terukir simbol lingkar terpotong, tanda yang selama ini hanya muncul dalam laporan rahasia jaringan bayangan. Simbol yang mereka cari. Kini simbol itu berkilau jelas di bawah cahaya bulan. "Majapahit akan berubah," ucapnya sambil mengangkat pedang itu setinggi dada. "Dengan atau tanpa dirimu."
Ujung bilahnya menunjuk lurus ke arah Wira, bukan sebagai ancaman emosional, tetapi sebagai deklarasi resmi, seolah ia sedang membuka bab baru dalam sejarah yang menurutnya tak terelakkan. Wira tidak langsung mencabut pedangnya. Ia menatap simbol itu beberapa detik, memastikan bahwa inilah wajah di balik semua tanda merah di peta. Inilah tangan yang menggerakkan bayangan. Ia menghela nafas pelan, bukan karena takut, tetapi karena menyadari satu kebenaran pahit. Musuh terbesar kerajaan bukanlah pasukan luar yang berdiri di perbatasan, bukan pula pemberontak kecil di desa terpencil. Musuh terbesar adalah keyakinan bahwa kehancuran bisa menjadi jalan menuju kekuatan. Akhirnya, Wira menyentuh gagang pedangnya. Gerakannya tenang, terukur. Ia mencabut bilahnya tanpa suara berlebihan. Baja itu memantulkan cahaya bulan, bersih, tanpa simbol, tanpa ukiran khusus. Hanya pedang seorang penjaga yang percaya bahwa kekuatan tidak lahir dari ketakutan, melainkan dari kepercayaan. Mereka berdiri berhadapan, bukan lagi penasehat dan komandan, bukan lagi bagian dari sistem yang sama. Kini, mereka adalah dua jalan berbeda bagi masa depan Majapahit. Dan di tengah pendopo utara yang sunyi itu, di bawah langit yang tak memihak siapapun, identitas telah terkuak sepenuhnya. Bayangan kini memiliki wajah, pengkhianatan kini memiliki nama. Tidak ada lagi misteri tentang siapa yang memimpin jaringan itu. Yang tersisa hanyalah pertanyaan yang lebih besar. Apakah Arya Wangsa benar-benar berdiri sendirian sebagai arsitek kehancuran, ataukah ia hanyalah satu lapisan dari struktur yang lebih dalam? Namun pertanyaan itu harus menunggu, karena setelah pedang terangkat, jawaban tidak lagi dicari melalui kata-kata. Ia akan ditentukan oleh siapa yang tetap berdiri ketika malam berakhir. Tidak ada aba-aba, tidak ada hitungan mundur, tidak ada teriakan perang yang memecah langit. Yang ada hanyalah satu tarikan nafas yang sedikit lebih dalam dari biasanya, dan dalam sepersekian detik berikutnya, Arya Wangsa bergerak lebih dulu. Langkahnya ringan, hampir tidak terdengar di atas lantai kayu pendopo, namun bilah pedangnya melesat dengan presisi yang tak menyisakan ruang ragu. Tebasan pertama datang dari sudut miring kanan atas, cepat dan bersih, bukan untuk langsung membunuh, melainkan untuk memukul refleks lawan. Wira sudah membaca tanda itu dari ketegangan bahunya dan pergeseran pinggulnya. Ia mengangkat pedang tepat waktu. Baja beradu dengan suara tajam yang memecah kesunyian malam. Percikan kecil melompat di antara mereka, seperti bintang yang jatuh terlalu cepat. Benturan pertama itu bukan sekedar pertemuan dua bilah. Ia adalah pertemuan dua keyakinan. Getarannya merambat dari gagang pedang ke lengan, lalu ke dada masing-masing. Arya Wangsa tidak mundur setelah tebasan itu tertahan. Ia justru memutar pergelangan, mengubah arah serangan menjadi tusukan rendah ke arah perut. Gerakannya halus, terlatih, tanpa pemborosan tenaga. Wira memutar tubuh setengah langkah, membiarkan ujung pedang lawan melewati sisi pakaiannya, lalu membalas dengan tebasan horizontal yang memaksa Arya Wangsa melompat mundur satu langkah. Kayu di bawah kaki mereka berderit keras, seolah protes karena menjadi saksi duel yang tak pernah dirancang terjadi di sana. Arya Wangsa tersenyum tipis, bukan senyum mengejek, melainkan pengakuan bahwa lawannya sepadan. Ia kembali menyerang, kali ini dengan ritme lebih cepat. Tebasan atas, tusukan lurus, lalu putaran bilah yang menyasar pergelangan tangan Wira. Pola itu tidak biasa. Ia menggabungkan teknik medan perang dengan teknik duel pribadi, campuran yang menunjukkan bahwa Arya Wangsa bukan hanya perencana strategi, tetapi petarung yang menempa dirinya jauh sebelum duduk di kursi penasihat. Wira mundur 2 langkah, bukan karena kalah tekanan, tetapi untuk membaca pola napas dan ritme kaki lawan. Setiap serangan Arya Wangsa memiliki hitungan, setiap jeda menyimpan kemungkinan jebakan.
Angin malam kini terasa lebih tajam, berputar di antara tiang-tiang pendapa, membawa suara benturan baja yang memantul ke halaman kosong. Sekar menahan diri di bayangan, kukunya hampir menembus kulit telapak tangannya sendiri. Ia ingin membantu, namun ia tahu, masuk sekarang berarti mengubah duel menjadi perang kecil, dan itu mungkin justru yang diinginkan oleh musuh. Gajah Mada dari kejauhan mengatur pasukan dalam diam. Tidak ada yang bergerak mendekat. Pendapa itu tetap menjadi lingkar tertutup antara dua pria yang kini bergerak semakin cepat. Arya Wangsa menekan tanpa henti. Ia tidak memberi ruang bernapas. Serangannya mengalir seperti air deras, tidak selalu kuat, tetapi konsisten, memaksa Wira terus bertahan dan menggeser posisi. Lantai kayu mulai menampilkan goresan-goresan tipis akibat gesekan bilah dan pijakan keras. Wira menyadari sesuatu. Arya Wangsa mencoba mengatur posisi, menggiringnya mendekati sisi barat pendapa, tempat bayangan lebih tebal dan pijakan sedikit lebih licin karena embun. Itu bukan kebetulan, itu strategi ruang. Wira mematahkan pola itu dengan langkah menyilang, memaksa keduanya kembali ke tengah, di bawah cahaya bulan yang lebih terang. "Lihat sekelilingmu," kata Arya Wangsa di sela benturan, napasnya tetap stabil meski gerakannya cepat. Berapa yang mati demi mempertahankan sistem rapuh ini? Ia menyerang lagi, kali ini dengan tebasan diagonal yang lebih berat, memaksa Wira menahan dengan kedua tangan. Getaran benturan terasa hingga bahu. Wira memutar pergelangan, mengunci bilah lawan sesaat, lalu mendorongnya menjauh. "Dan berapa yang mati karena ambisimu?" balasnya singkat. Tidak ada teriakan, tidak ada amarah meledak, hanya dua kalimat yang saling berbenturan seperti pedang mereka. Arya Wangsa mengubah taktik. Ia berhenti menekan lurus dan mulai menggunakan gerakan berputar. Tubuhnya berputar setengah lingkaran, bilahnya mengikuti seperti bayangan yang memanjang, menyerang dari sudut yang sulit ditebak. Teknik itu berbahaya karena memanfaatkan momentum penuh tubuh. Jika mengenai sasaran, dampaknya bukan hanya luka, tetapi juga ketidakseimbangan fatal. Ujung pedang itu hampir menyayat dada Wira, merobek tipis kain pelindungnya. Rasa hangat darah mulai merembes di bawah pakaian. Namun Wira tidak mundur panik. Ia justru memperhatikan. Gerakan berputar itu efektif, tetapi memiliki jeda sepersekian detik ketika berat tubuh Arya Wangsa berpindah dari kaki kanan ke kiri. Duel kini berubah brutal, tidak lagi sekadar uji kemampuan, melainkan adu daya tahan dan ketajaman membaca. Tiang pendapa tergores ketika salah satu tebasan meleset, serpihan kayu kecil beterbangan. Napas keduanya mulai terdengar lebih jelas meski tetap terkendali. Arya Wangsa kembali menggunakan gerakan memutar itu, sekali, dua kali, mencoba memancing Wira masuk dalam ritme yang ia kuasai. Namun, Wira tidak lagi sekadar bertahan. Ia menghitung, ia menunggu, ia menyimpan tenaga untuk satu celah yang pasti datang jika pola itu diulang. Dan celah itu muncul ketika Arya Wangsa mencoba putaran ketiga dengan kecepatan lebih tinggi. Mungkin karena merasa lawannya mulai tertekan. Dalam sepersekian detik, saat bilah itu membentuk lengkungan maut, Wira tidak melangkah mundur seperti sebelumnya. Ia justru masuk ke dalam lingkar serangan. Sebuah keputusan berisiko tinggi, karena satu kesalahan sudut berarti bilah lawan akan menembus tubuhnya. Namun ia sudah membaca poros putaran itu. Ia menurunkan tubuh, membiarkan bilah lawan melintas di atas bahunya, lalu menghantam gagang pedang Arya Wangsa dengan kekuatan penuh dari bawah. Benturan itu keras, sangat keras. Pergelangan Arya Wangsa terguncang, keseimbangannya goyah sepersekian detik. Dan dalam duel kelas tinggi, sepersekian detik adalah jurang. Wira menendang lututnya tepat di sendi dalam, memutar tubuh dengan momentum yang sama, lalu menempatkan ujung pedangnya di leher Arya Wangsa sebelum lawannya sempat memulihkan posisi. Baja dingin menyentuh kulit, napas keduanya berat, jarak mereka kini hanya sehelai kain. Sunyi. Angin berhenti seakan ikut menahan napas. Sekar dan para pengawal akhirnya bergerak dari bayangan, mengepung dengan hati-hati. Namun tidak ada sorak kemenangan, tidak ada ekspresi panik dari Arya Wangsa. Ia justru tertawa pelan, suara rendah yang terasa lebih mengganggu daripada teriakan. "Kau pikir aku sendirian?" bisiknya.
Kalimat itu menggantung seperti awan gelap yang tiba-tiba menutupi bulan, dan seolah menjawabnya, dari kejauhan terdengar bunyi lonceng darurat istana, sekali, dua kali, lalu beruntun. Suara itu bukan bagian dari rencana duel, itu tanda bahaya nyata. Api mulai terlihat menyala di sisi barat kompleks, memantulkan cahaya merah ke langit malam. Pengalihan. Namun bahkan dengan gangguan itu, ujung pedang Wira tidak bergeser dari leher Aryawangsa. Tatapannya tetap tajam, meski pikirannya bergerak cepat menghitung kemungkinan. Duel ini mungkin telah dimenangkan secara teknis, tetapi perang yang lebih besar baru saja membuka babak berikutnya. Dan di bawah cahaya bulan yang kini bergetar oleh pantulan api jauh di sana, dua pria itu tetap berdiri dalam posisi akhir. Pemburu dan pemilik bayangan, dengan hasil yang belum sepenuhnya berarti akhir. Suara lonceng darurat itu merobek malam seperti bilah yang menembus kain tipis. Dentangnya berat, berulang, dan terlalu cepat untuk sekadar latihan. Cahaya api yang menyala dari sisi barat kompleks istana memantul di langit, mengubah warna bulan menjadi semburat kemerahan yang tidak alami. Dalam sepersekian detik itu, perhatian setiap prajurit yang bersembunyi di bayangan terpecah. Naluri mereka sebagai penjaga kerajaan memerintahkan untuk bergerak ke arah kobaran api. Namun di tengah pendapa utara, ujung pedang Wira masih menempel di leher Aryawangsa. Dan keputusan yang ia ambil dalam satu tarikan nafas berikutnya akan menentukan arah malam ini. Aryawangsa tidak berusaha menyingkir dari bilah di lehernya. Ia tidak menunjukkan ketakutan. Justru sudut bibirnya terangkat sedikit lebih jelas sekarang, seolah lonceng dan api itu adalah bagian dari simfoni yang telah ia susun jauh hari sebelumnya. Terlambat, bisiknya pelan, cukup hanya untuk Wira dengar. Kata itu bukan ancaman kosong, ia adalah kepastian yang dibungkus ketenangan. Wira bisa merasakan denyut nadi di bawah kulit lawannya. Stabil, tidak melonjak seperti orang yang terdesak. Itu berarti satu hal, kebakaran itu bukan kejutan baginya. Itu bagian dari rencana. Sekar melangkah setengah maju dari bayangan, matanya terbelah antara Wira dan cahaya api di kejauhan. Beberapa pengawal bergerak, ragu, menunggu aba-aba. Gajah Mada dari sisi luar pendapa sudah memberi isyarat tangan agar sebagian pasukan memeriksa sumber kebakaran. Namun pusat malam itu tetap berada di sini, di antara dua pria yang berdiri dalam jarak satu kematian. Dan dalam sepersekian detik ketika perhatian terbelah itulah Aryawangsa bergerak. Bukan dengan dorongan besar, bukan dengan gerakan mencolok, hanya satu sentakan kecil bahu yang membuat Wira menyesuaikan tekanan pedangnya agar tidak langsung mengiris terlalu dalam. Tepat pada celah mikroskopis itulah, tangan kiri Aryawangsa menyentak keluar dari lipatan jubahnya. Sebilah belati kecil meluncur cepat, hampir tak terlihat di bawah cahaya bulan yang terganggu pantulan api. Arah lemparannya bukan ke dada Wira, bukan ke lehernya, melainkan ke sisi tempat Sekar berdiri. Waktu seperti melambat. Wira melihat kilatan logam itu lebih dulu daripada suara teriakan Sekar. Tubuhnya bereaksi sebelum pikirannya selesai menganalisis. Ia memutar pergelangan, menekan pedang sedikit menjauh dari leher Aryawangsa, cukup agar tidak langsung membunuh, lalu menggeser tubuhnya ke arah lintasan belati. Tangannya terangkat secara refleks. Baja kecil itu menancap di telapak tangannya dengan bunyi tumpul yang mengerikan. Rasa sakitnya tidak datang sebagai ledakan, melainkan sebagai sengatan panas yang langsung menjalar ke lengan. Darah hangat mengalir di antara jari-jarinya, menetes ke lantai kayu pendapa yang sudah penuh goresan duel. Namun Wira tidak melepaskan pedangnya. Ujung bilahnya kembali menempel ke leher Aryawangsa, kali ini lebih dalam, cukup untuk menekan kulit dan meninggalkan garis merah tipis. Sekar membeku, menyadari bahwa jika Wira terlambat sepersekian detik saja, belati itu akan menancap di dadanya. Amarah menyala di matanya, lebih terang dari api di sisi barat istana. Namun sebelum ia melangkah lebih jauh, Wira berbicara.
Suaranya dingin meski nafasnya mulai berat oleh rasa sakit. Berakhir. Satu kata, tegas, tanpa emosi berlebih. Arya Wangsa menatapnya dalam-dalam. Untuk pertama kalinya malam itu, ada sesuatu yang berubah di sorot matanya. Bukan takut, bukan menyesal, tetapi pengakuan bahwa lawannya benar-benar memilih untuk melindungi orang lain, bahkan ketika nyawanya sendiri terancam. Belum, jawabnya pelan. Kata itu diucapkan hampir seperti bisikan doa terakhir. Dan sebelum siapapun menyadari niatnya, Arya Wangsa justru menjatuhkan tubuhnya ke depan. Gerakan itu begitu tiba-tiba sehingga tidak ada ruang bagi Wira untuk menarik pedangnya tanpa menciptakan luka yang lebih dalam. Bilahnya menembus lebih jauh ke leher Arya Wangsa, mengiris daging dan pembuluh dalam satu garis bersih. Darah menyembur, hangat dan gelap, membasahi tangan Wira yang sudah terluka. Beberapa pengawal tersentak maju. Sekar menahan nafas. Arya Wangsa terjatuh berlutut. Lalu perlahan tubuhnya ambruk ke lantai kayu. Wira menarik pedangnya dengan gerakan berat. Darah menetes dari ujungnya. Suara lonceng masih berdentang di kejauhan. Namun di dalam pendapa, semuanya terasa hening, seolah dunia menyempit hanya pada tubuh yang terbaring itu. Arya Wangsa tidak mati seketika. Ia masih bernafas, meski pendek dan berbuih oleh darah yang memenuhi tenggorokannya. Wira berlutut satu kaki, menjaga jarak, namun cukup dekat untuk mendengar jika ada kata terakhir. Sekar berdiri di sisi lain, wajahnya keras seperti batu. "Kau memilih mati," ujar Wira pelan. Arya Wangsa tersenyum tipis, darah mengalir di sudut bibirnya. Tawanan hanya memperlambat perubahan. Nafasnya terputus-putus. Martir mempercepatnya. Kata itu menghantam lebih keras daripada pedang manapun. Martir. Ia memang tidak pernah berniat ditangkap. Jika tertawan, ia bisa diinterogasi, dipaksa membuka jaringan, dipermalukan di depan publik. Namun dengan mati di tangan Wira, di tengah kebakaran istana, ia akan menjadi simbol. Simbol bagi mereka yang mempercayai gagasannya. Simbol bahwa sistem telah membunuh pembersihnya sendiri. Wira menyadari jebakan terakhir itu. Duel ini bukan hanya tentang hidup atau mati. Ini tentang narasi, tentang siapa yang akan terlihat sebagai pembela, dan siapa yang akan dicap sebagai penindas. Arya Wangsa batuk keras, darah memercik ke lantai. Matanya yang dingin kini mulai kehilangan fokus. Namun sebelum nafasnya benar-benar hilang, ia berbisik satu kalimat lagi, cukup pelan sehingga hanya Wira yang mendengarnya. "Kau hanya memotong satu kepala." Tubuhnya kemudian melemas sepenuhnya. Lonceng masih berdentang. Api masih menyala di barat. Namun di pendapa utara, pemimpin lapangan jaringan bayangan telah mati. Sekar mendekat. Matanya menelusuri tubuh Arya Wangsa dengan campuran lega dan kemarahan. "Ia memilih jalan ini," katanya lirih. Wira tidak langsung menjawab. Ia menatap darah di tangannya sendiri, darah musuh yang bercampur dengan darahnya akibat belati tadi. Rasa nyeri kini semakin terasa, berdenyut mengikuti detak jantung. Gajah Mada memasuki pendapa dengan langkah cepat namun terkontrol. Ia melihat tubuh Arya Wangsa, lalu menatap Wira. Tidak ada pertanyaan tentang siapa yang menang. Yang ada hanya kesadaran berat bahwa kematian ini bukan akhir sederhana. "Api di barat adalah gudang arsip lama," lapor salah satu prajurit yang baru tiba. "Beberapa dokumen penting tidak ditemukan." Pengalihan. Arya Wangsa telah memastikan bahwa bahkan dalam kematiannya, sesuatu hilang, sesuatu terhapus, jejak-jejak yang mungkin mengarah pada struktur di atasnya. Wira berdiri perlahan, tangannya masih berdarah, namun ia tidak memedulikannya.
Ia menatap langit yang kini berwarna merah samar oleh pantulan api. "Padamkan semuanya," perintahnya akhirnya. "Amankan setiap gerbang. Tidak ada satupun yang keluar malam ini tanpa pemeriksaan." Sekar menatap tubuh Arya Wangsa sekali lagi. Tidak ada lagi senyum di wajah itu. Tidak ada lagi keyakinan dingin. Hanya jasad seorang penasihat yang memilih mati demi gagasannya. Namun di dalam hati Wira, kalimat terakhir itu terus bergema. "Kau hanya memotong satu kepala." Artinya jelas, jaringan ini bukan milik satu orang. Arya Wangsa mungkin arsitek lapangan, namun di atasnya atau di baliknya masih ada dalang yang lebih besar. Seseorang yang cukup cerdas untuk membiarkan bawahannya mati demi melindungi struktur utama. Malam itu, Pendopo Utara tidak hanya menjadi tempat duel, ia menjadi saksi pengkhianatan terakhir Arya Wangsa, bukan dalam bentuk serangan pedang, melainkan dalam bentuk kematian yang dirancang. Ia mati bukan sebagai tawanan yang kalah, tetapi sebagai simbol yang sengaja diciptakan. Dan Wira tahu, kemenangan ini terasa terlalu ringan. Karena darah telah berhenti mengalir di pendopo, namun perang yang sesungguhnya baru saja mulai bergerak. Api di sisi barat istana akhirnya berhasil dipadamkan menjelang dini hari. Asap masih menggantung rendah di atas atap-atap kayu, menyisakan bau arang dan kertas terbakar yang menusuk hidung. Gudang arsip lama yang selama ini dianggap sekadar bangunan pelengkap, ternyata menyimpan lebih dari yang diduga. Rak-rak kayu hangus sebagian, gulungan dokumen berubah menjadi serpihan hitam yang hancur ketika disentuh. Air bekas pemadaman menggenang di lantai batu, bercampur abu menjadi lumpur kelabu yang melengket. Para prajurit bergerak cepat mengamankan sisa-sisa yang masih bisa diselamatkan. Namun wajah mereka menyimpan satu kesadaran yang sama. Kebakaran ini bukan kecelakaan. Ia terlalu tepat waktunya, terlalu terkoordinasi dengan duel di Pendopo Utara, terlalu bersih dalam memilih bagian mana yang dilalap api paling cepat. Wira berdiri di depan bangunan yang masih mengepulkan asap tipis. Tangan kirinya telah dibalut kain tebal untuk menghentikan pendarahan akibat belati. Rasa nyeri masih berdenyut, tetapi pikirannya jauh lebih sibuk daripada tubuhnya. Di sampingnya, Sekar memperhatikan pergerakan para prajurit dengan sorot mata waspada. Gajah Mada sudah mengirim utusan ke setiap gerbang, memeriksa daftar keluar masuk malam itu. Namun semakin lama mereka menyisir area, semakin jelas satu hal. Kebakaran ini dirancang bukan untuk menghancurkan segalanya, melainkan untuk menghapus sesuatu yang spesifik. "Dokumen apa saja yang hilang?" tanya Wira akhirnya. Suaranya tenang meski wajahnya keras oleh sisa ketegangan duel. Seorang juru arsip yang wajahnya masih berjelaga maju dengan gemetar. "Beberapa catatan rotasi penjagaan 6 bulan terakhir, laporan distribusi logistik perbatasan, dan sebagian arsip korespondensi rahasia penasihat militer." Ia menelan ludah. "Bagian yang ditandatangani Arya Wangsa, Paduka." Sunyi sesaat. Itu bukan kebetulan. Itu pembersihan jejak. Arya Wangsa telah mati, tetapi ia memastikan bahwa catatan yang bisa menelusuri perintahnya ke pihak lain turut hilang. Namun justru disitulah letak kejanggalannya. Jika ia memang pemimpin tertinggi jaringan, mengapa masih perlu menghapus jejak? Mengapa tidak membiarkan semua bukti terbuka dan runtuh bersamanya? Pertanyaan itu menggantung seperti asap yang tak kunjung hilang. Beberapa pejabat istana dilaporkan tidak ditemukan di kamar mereka malam itu. 2 di antaranya adalah asisten pribadi Arya Wangsa. 1 lagi adalah perwira logistik yang selama ini jarang disorot. Tidak ada tanda perlawanan di kamar mereka. Tidak ada jejak darah, hanya kekosongan yang terlalu rapi. Mereka menghilang bersamaan dengan kobaran api, bukan lari panik, melainkan mundur teratur. Ini bukan reaksi spontan setelah kematiannya. Gumam Sekar pelan. Ini sudah dirancang. Wira mengangguk tipis. Ia menatap langit yang mulai memucat di ufuk timur. Fajar akan segera datang, dan bersama cahaya pagi, kabar tentang kematian Arya Wangsa akan menyebar ke seluruh penjuru istana. Narasi akan mulai dibentuk oleh mereka yang setia dan oleh mereka yang diam-diam mendukung gagasannya.
Kata martir yang diucapkan sebelum mati kini terasa seperti bara kecil yang bisa membakar lebih luas jika tidak ditangani dengan cermat. Umumkan bahwa Arya Wangsa tewas saat mencoba membunuhku dan memicu kebakaran untuk menghapus bukti pengkhianatannya. Jangan beri ruang bagi kisah lain. Gajah Mada menatapnya, memahami maksud di balik keputusan itu. Dalam perang seperti ini, kebenaran saja tidak cukup. Ia harus disampaikan dengan tegas sebelum versi lain menyusup ke telinga prajurit dan rakyat. Namun bahkan dengan pengumuman resmi, Wira tahu bahwa persoalan tidak sesederhana itu. Jaringan yang dibangun Arya Wangsa tidak mungkin runtuh hanya karena pemimpinnya mati. Struktur seperti itu tidak berdiri di atas satu orang. Ia berdiri di atas ide, dan ide tidak bisa ditebas dengan pedang. Menjelang pagi, tubuh Arya Wangsa dipindahkan dengan penjagaan ketat. Tidak ada upacara kehormatan, tidak ada pengumuman berkabung, hanya prosedur dingin untuk seorang pengkhianat. Namun di antara barisan prajurit yang menyaksikan dari kejauhan, ada tatapan-tatapan yang sulit dibaca. Bukan semua dari mereka membenci pria itu. Sebagian mungkin pernah percaya pada gagasannya tentang pembersihan. Sebagian mungkin merasa bahwa Majapahit memang terlalu lunak. Benih yang ia tanam belum tentu mati bersamanya. Di ruang pertemuan kecil yang tertutup rapat, Wira, Sekar, dan Gajah Mada berkumpul setelah fajar benar-benar menyingsing. Peta kerajaan kembali dibentangkan di atas meja. Titik-titik merah yang dulu menandai aktivitas jaringan kini terasa berbeda. Bukan lagi sekedar lokasi serangan, melainkan simpul-simpul yang mungkin masih aktif. Jika Arya Wangsa adalah pemimpin lapangan, ujar Gajah Mada pelan, maka di atasnya masih ada penyokong. Seseorang dengan akses lebih luas atau setidaknya perlindungan politik. Sekar menambahkan, atau seseorang yang sengaja membiarkannya menjadi wajah depan. Jika ia tertangkap atau mati, jaringan utama tetap aman. Wira terdiam lama. Ia mengingat kembali bisikan terakhir itu. Kau hanya memotong satu kepala. Kalimat itu tidak terdengar seperti ancaman kosong. Ia terdengar seperti peringatan. Seolah Arya Wangsa sendiri tahu bahwa kematiannya bukan akhir, dan bahkan mungkin bukan kerugian terbesar bagi struktur yang ia layani. Periksa ulang semua keputusan yang ia buat dalam setahun terakhir, kata Wira akhirnya. Cari pola yang tidak masuk akal, cari keuntungan yang tidak terlihat. Hari itu istana tidak benar-benar tenang, meski api telah padam. Bisik-bisik menyebar cepat. Kematian penasihat militer senior bukan peristiwa kecil. Sebagian pejabat menunjukkan kesedihan formal. Sebagian lagi terlalu cepat menunjukkan loyalitas pada Wira. Reaksi yang terlalu cepat seringkali menyimpan sesuatu di baliknya. Di halaman Pendapa Utara, bekas duel masih terlihat jelas. Goresan bilah di lantai kayu, noda darah yang belum sepenuhnya dibersihkan. Tempat itu kini dijaga lebih ketat, bukan untuk menyembunyikan apa yang terjadi, tetapi untuk memastikan tidak ada yang mengotak-atik bukti. Wira berdiri sejenak di sana sebelum matahari naik tinggi. Ia menatap titik di mana Arya Wangsa jatuh. Kemenangan semalam memang nyata. Ia masih hidup. Musuh yang berdiri di hadapannya telah tumbang. Namun rasa puas itu tidak pernah benar-benar datang. Yang ada hanyalah kesadaran berat bahwa ia mungkin baru saja membuka pintu menuju ruang yang lebih gelap. Angin pagi berembus lebih lembut dibandingkan angin malam tadi. Namun di balik ketenangan itu, sesuatu telah berubah. Majapahit kini tahu bahwa pengkhianatan memiliki wajah. Namun mereka belum tahu seberapa banyak wajah lain yang masih tersembunyi. Wira menggenggam tangan yang tidak terluka. Rasa sakit di telapak kirinya menjadi pengingat bahwa keputusan semalam tidak datang tanpa harga. Ia memilih melindungi, ia memilih menghadapi langsung, dan ia menang. Namun perang melawan bayangan belum selesai. Karena jika satu kepala telah dipotong dan tubuhnya masih bergerak,
maka ular itu jauh lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Dan di suatu tempat, mungkin di dalam istana itu sendiri, mungkin di luar tembok kerajaan, seseorang sedang menyusun langkah berikutnya dengan senyum kipis yang tak terlihat. Majapahit belum bersih, dan darah baru saja mulai mengalir. Malam itu, Majapahit tidak hanya kehilangan seorang penasihat militer. Ia kehilangan ilusi bahwa musuh selalu datang dari luar tembok. Arya Wangsa telah mati di Pendapa Utara. Pedangnya jatuh, simbol lingkar terpotong itu kini tak lagi bergerak di medan duel. Namun kata-kata terakhirnya jauh lebih berbahaya daripada bilahnya. Kau hanya memotong satu kepala. Api di barat memang telah padam. Darah di lantai Pendapa telah dibersihkan. Nama pengkhianat telah diumumkan. Tetapi jaringan tidak pernah berdiri di atas satu orang. Ia berdiri di atas keyakinan, di atas ketidakpuasan, di atas ambisi yang merasa lebih layak memimpin daripada sistem yang ada. Dan malam ini, Wira menang sebagai petarung, namun ia baru saja memasuki perang yang lebih besar sebagai pemimpin. Karena jika Arya Wangsa hanyalah komandan lapangan, maka Dalang sesungguhnya masih duduk di kursi empuk, masih tersenyum dalam rapat, masih berbicara tentang kesetiaan dengan suara paling meyakinkan. Majapahit belum bersih. Ia baru saja sadar bahwa racun sudah lama mengalir di nadinya. Dan mulai sekarang, setiap sekutu bisa menjadi tersangka, setiap keputusan bisa menjadi jebakan, setiap bayangan bisa menyimpan wajah yang dikenal. Babak pertama telah selesai. Babak kedua akan lebih sunyi, lebih dalam, dan lebih mematikan. Menurut kalian, siapa yang berada di atas Arya Wangsa? A. Seorang bangsawan tinggi yang belum tersentuh kecurigaan. B. Faksi militer garis keras di dalam istana. C. Campur tangan kerajaan luar yang menyusup perlahan. Atau D. Seseorang yang selama ini justru kita percaya sepenuhnya. Tulis teori paling berani kalian di komentar. Jangan ragu. Like jika duel Wira versus Arya Wangsa adalah duel paling menentukan sejauh ini. Subscribe karena episode selanjutnya akan membuka simpul jaringan yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Karena setelah malam ini, tidak ada lagi yang benar-benar aman di Majapahit. Dan bayangan baru saja mulai bergerak. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.